Selamat pagi pemirsa, kami akan terus menghadirkan perkembangan terkini setelah erupsi Gunung Semeru pada Sabtu sore kemarin. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Yudi Handoyo. Posko tanggap darurat bencana awan panas dan guguran Gunung Semeru terus melakukan pencarian korban. Berdasarkan data BNPB, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi dari sebelumnya 15 orang, kini naik menjadi 22 orang. Sedangkan 27 orang masih dinyatakan hilang. Korban meninggal dunia akibat awan panas dan guguran Gunung Semeru berdasarkan data BNPB sementara hingga kemarin bertambah menjadi 22 orang. Posko tanggap darurat juga melaporkan jumlah warga yang masih dinyatakan hilang sebanyak 27 orang. Dari 22 korban jiwa, sebanyak 14 jenazah ditemukan di Kecamatan Pronojiwo dan 8 orang ditemukan di Kecamatan Candipuro. Jumlah korban meninggal per pukul 17.30 adalah 22 orang. 13 orang diantaranya sudah dikenali, 7 lainnya masih dalam proses identifikasi. 12 orang yang sudah teridentifikasi itu sudah dimakamkan. Kami juga menerima laporan, sebagaimana disampaikan oleh Pusdalop BNPB, masih ada 27 korban hilang yang saat ini masih menjadi fokus pencarian oleh tim pencarian dan penyelamatan korban, dan total masyarakat terdampak baik itu di 2 kecamatan yang terdampak langsung guguran awan panas maupun di 8 kecamatan yang terdampak debu vulkanik sejumlah 5.205 orang. Sekali lagi, posko terpadu sudah berdiri dan malam ini jam 19.30 akan rapat perdana untuk berkoordinasi dengan segenap entitas masyarakat, perwakilan masyarakat, kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah yang saat ini ada di Lumajang. Selain korban meninggal dunia dan korban hilang, sebanyak 2.004 jiwa mengungsi di 19 titik pengungsian. Korban terdampak erupsi Semeru juga bertambah di 8 kecamatan berjumlah 5.205 jiwa. Akibat erupsi gunung, awan panas guguran erupsi Semeru juga merusak sekitar 3.000 rumah warga dan 13 fasilitas umum. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran Gunung Semeru terhitung mulai 4 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022. Tim TV One mengabarkan. Ya, kondisi trauma serta kebutuhan yang juga harus dipenuhi, bahan makanan, kemudian kebutuhan lainnya sangat juga dibutuhkan oleh pengungsi pasca erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini rekan kami Gita Iha pun akan mengupdate pengiriman bantuan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Gita Iha, silakan laporannya, pengiriman ini dari mana dan apa saja yang dikirimkan, silakan. Ya, baik Yudi Handoyo dan juga pemirsa, hari keempat pasca bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, ini bantuan kemudian terus berdatangan dari masyarakat pun juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan mengirimkan bala bantuan berupa logistik dan juga makanan kepada warga yang terdampak di Kabupaten Lumajang, terutama di 2 kabupaten yang sangat terdampak begitu ya, ini Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Purworeno begitu. Nah, ini kita akan melihat bagaimana bantuan logistik ini sudah dipersiapkan, akan diangkut dengan pesawat Hercules A1318. Kita akan berbincang apa saja yang kemudian dikirimkan oleh TNI AU ini. Sudah bersama dengan saya Kadis Pen AU Marsma Indan Gilang begitu ya Pak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mbak Gita, selamat pagi para pemirsa TV One. Ya, Pak, ini kita lihat ada bantuan logistik berupa mie instan, kemudian ada bantuan lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak berapa banyak bantuan yang disalurkan, kemudian apa saja begitu Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan sebelum masuk ke dukungan angkutan udara, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah erupsi Gunung Semeru, Panglima TNI sudah memerintahkan kepada TNI Angkatan Udara dan Kepala Staf sudah menyiapkan alutsista dan personil untuk merespon kedaruratan tersebut ya. Jadi sejak hari pertama Angkatan Udara sudah menerbangkan 1 helikopter untuk
melaksanakan pemantauan udara ya untuk melihat dampak dari erupsi Gunung Merapi ya. Jadi kita melihat wilayah-wilayah mana yang terdampak, kemudian hasil pemantauan tersebut dikoordinasikan, diinformasikan kepada BNPB dan juga kewilayahan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan ya. Jadi Angkatan Udara di hari pertama sudah melaksanakan bantuan dan juga melaksanakan penyisiran untuk melaksanakan evakuasi bagi warga yang terdampak dan juga melaksanakan layanan kesehatan ya bagi warga yang membutuhkan. Kemudian juga tentu saja memberikan bantuan logistik kepada warga yang terdampak atau di pengungsian. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita menyiapkan satu C-130 Hercules ya yang akan membawa bantuan dari Panglima TNI, dari Ketua Umum Dharma Pertiwi dan juga bantuan dari Kepala Staf Angkatan Udara dan juga Ketua Umum PR Diagarini. Ini bantuannya kita kurang lebih 13 ton ya. Kemudian bantuan ini berupa makanan siap saji, kemudian juga barang-barang yang dibutuhkan di pengungsian, dan juga ada seperti kasur lapangan ya yang diperlukan untuk warga atau saudara-saudara kita yang berada di pengungsian. Ini ya. Ini memang yang dibutuhkan oleh warga di sana termasuk tenda begitu ya Pak? Ya betul, itu yang diperlukan. Kemudian selain kita sudah menyiapkan satu Hercules, kita juga di sana menyiapkan 2 helikopter ya. Jadi helikopter ini pertama adalah untuk pemantauan udara, yang kedua juga untuk membantu apabila ada warga yang perlu dievakuasi di daerah terisolir, dan juga diperlukan juga apabila diperlukan adalah untuk mendorong logistik ke daerah-daerah yang tidak bisa diakses lewat darat gitu ya. Pak, ini nanti pesawat yang mengangkut ini akan mendarat di mana, kemudian didistribusikan ke Lumajang ini dengan cara apa Pak? Ya, jadi bantuan ini akan dibawa ke Lanut Abdurrahman Saleh di Malang ya. Sesampainya di sana nanti akan didistribusikan lewat darat oleh rekan-rekan di kewilayahan untuk menuju ke tempat-tempat yang paling membutuhkan gitu ya, seperti itu. Pak, ini kalau dari personil TNI Angkatan Udara juga dikirim juga nggak dari Jakarta? Jadi kalau personil kita ada satuan terdekat kita di Lanut Abdurrahman Saleh ya. Di sana ada pangkalan tipe A yang dipimpin oleh Pati Bintang 1, kemudian juga ada wing ataupun batalion pasukan khas di sana, sehingga personil sampai sejauh ini masih cukup di backup oleh kewilayahan ya di sana. Pak, kalau ada obat-obatan di sini juga termasuk dikirim ke sana Pak? Saya kira ada ya, tapi sementara kami mendapat informasi obat-obatan di sini cukup terpenuhi di sana di Malang ya. Jadi Pak, iya Pak, ini kan 13 ton ya, sekitar 13 ton. Ada kemungkinan ada tambahan lagi begitu Pak untuk bantuan yang akan disalurkan ke Lumajang Pak? Iya. Saya kira untuk bantuan lebih detailnya datanya ada di BNPB ya, Angkatan Udara menyiapkan dukungan angkutan udara apabila diperlukan, tapi saya kira di kewilayahan logistik sudah cukup ya, artinya di sana pun bisa memenuhi kebutuhan yang ada ya. Ini yang kita butuhkan, ini adalah kebutuhan yang mendesak yang perlu sampai di lokasi. Ya. Untuk kapasitas pesawat sendiri sebenarnya bisa mengangkut berapa sih Pak? Ini kan kemudian banyak sekali 13 ton begitu. Jadi gini, kalau pesawat itu tergantung daerah yang dituju, kemudian juga panjang landasan, tapi rata-rata Hercules itu bisa mengangkut sampai 14 atau 15 ton ya. Nah ini nanti rencana berangkatnya kemungkinan start dari sini jam berapa Pak? Ya, nanti sesaat setelah loading selesai, nanti kurang lebih jam 10 rencananya ya, rencananya jam 10 pagi ini. Pak, ini kan mengingat ada personil TNI AU yang kemudian diturunkan untuk bisa membantu tim SAR di sana, kemudian bisa mencari orang-orang hilang. Ini apa imbauan Bapak kepada personil Bapak mengingat medan di sana juga cukup berbahaya, cukup rawan begitu Pak? Ya, saya kira ini komitmen TNI ya untuk bisa hadir di saat-saat warga membutuhkan ya. Ya memang ada resiko, tapi saya kira resiko itu bisa dikalkulasi ya. Artinya kita pun sesaat kemarin setelah kejadian kita terbang, kita memastikan bahwa debu vulkanik tidak berdampak negatif kepada pesawat ya. Artinya kita terbang, manajemen resiko itu selalu ada ya. Kita maksudnya warga yang terdampak tetap kita tolong, tapi juga tidak membahayakan keselamatan dari para penolong itu. Dan saya kira mereka sudah dibekali dengan itu ya. Baik, terima kasih Kadispen AU Marsma Indan Gilang. Nah, itu dia Yudi Handoyo perbincangan kami mengenai bantuan sosial yang sekiranya dijadwalkan pukul 10 akan berangkat dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Lanut
Abdurrahman Saleh di Malang. Kemudian kami kembalikan ke Anda di studio. Fadlan. Baik, terima kasih Gita Iha melaporkan dari Bandara Halim. Mohon disampaikan juga Gita Iha karena banyak pengungsi di Lumajang yang masih beralaskan tikar dan kedinginan, untuk istirahatnya agak kesulitan. Mungkin disiapkan selimut dan kasur untuk pengungsi yang terdampak korban Gunung Semeru erupsi tersebut. Baik, pemirsa, Breaking News TV One masih akan segera kembali, tetap bersama kami.